Oke, buat rekan-rekan curhat, hari ini sore yang berbahagia ini saya berada di ruangan moralitas peduli bangsa ya, moralitas peduli bangsa. Ini bersama guru atau apa sih itu apa gimana? Operatornya sih mas. Operator ya, operator di moralitas ini. Jadi kemarin sempat kita singgung masalah moralitas, tapi inilah ruangan khusus untuk moralitas di mana program moralitas ini merupakan satu program pembinaan ya untuk narapidana kita di dalam lapas. Nah, untuk menghemat waktu mungkin bisa masnya perkenalan namanya siapa gitu. Baik, perkenalkan nama saya Ramadan Sahtarigan. Saya berasal dari desa Singamane, Karo, Kabupaten Karo. Dari Tanah Karo. Nah, jadi ini kita bercerita ini Mas Ramadan. Sebenarnya moralitas ini gimana ini apanya proses pembinaannya yang ada di moralitas? Sebenarnya proses pembinaannya itu sih sebenarnya simpel. Kita kembali ke dalam jati diri masing-masing untuk tidak menuntut orang lain. Sebenarnya kenapa kita masuk ke dalam penjara ini? Itu intinya adalah karena keegoisan kita sendiri para narapidana. Sebenarnya kalau dikaji kembali, kalau bisa dipilih dengan kasih sayang, sebenarnya kita itu nggak ada sih sebenarnya yang masuk ingin ke penjara. Tapi bagi orang tua sebenarnya yang berada kami di dalam penjara ini, karena berlebihan kasih sayang kepada keluarga, terutama apalagi yang disebut dengan anak, maka kami ini kebanyakan masuk penjara dengan cara kami sendiri. Karena melebihi sayang kepada anak, kami harus mendapatkan apa yang kami inginkan dengan cara kami sendiri, tanpa harus memikirkan risiko pada kami. Harus memikirkan risiko dan tanpa memikirkan keluarga kembali. Iya. Oke. Jadi di dalam program moralitas ini sekarang udah berapa orang yang ikut program pembinaan moralitas? Kalau jumlah berapa orangnya itu udah banyak. Karena kita setiap season itu ada yang napi baru masuk, kita berikan pengajaran materi moralitas. Begitu juga yang PB pulang kita berikan. Jadi ketika narapidana masuk ke Lapas 1 Medan, kemudian masuk ke Blok Mapenaling ya? Iya, Mapenaling. Nah, dari Blok Mapenaling kita rekrut ke sini atau memang sudah ada ininya dari moralitas, setiap yang belum sekolah langsung kita data ke sana gitu? Iya, kita jemput mereka Pak. Pagi itu kita jemput mereka jam 9 pagi. Iya. Kita bawa ke ruangan aula, dan di aula itu hari pertama itu perkenalan dibawa oleh nanti mungkin ibu pembinaan, kami pembinaan kita Lapas 1 Medan. Begitu juga beserta Pak Kasih. Iya. Dan begitu juga nanti para stafnya itu memperkenalkan bagaimana tentang peraturan di lapas ini. Iya. Jadi selanjutnya setelah mereka baru kita memberikan materi-materi di dalam moralitas. Apa saja itu di dalam moralitas yang harus dipelajari dan dipatuhi. Jadi kalau di moralitas ini sebenarnya yang dikhususkan itu apa itu programnya? Contoh misalnya nih ya, kalau di kita bilang itu kan di bawah proses naungan pembinaan. Sementara mereka masih dikategorikan sebagai napi baru di sini, kan belum boleh mengikuti proses pembinaan. Nah, kenapa harus masuk ke moralitas dulu gitu? Intinya gini Pak, mereka itu harus mengenali moralitas mereka dulu. Intinya moral, agar tidak seperti di tempat penjara lainnya. Karena di Lapas Tanjung Satu Kusta ini sudah sangat jauh berbeda dari lapas penjara yang lain. Kenapa? Di sini pembinaan itu tata cara berbicara harus diubah, dan sopan santun kepada pegawai itu harus diperbesar lagi, diperkuat di sini. Jadi setiap mereka masuk, kita itu mengajari moral mereka dulu. Intinya kata-kata arogan yang mereka miliki dari tempat lain, begitu sampai di Lapas 1 Medan itu harus dirubah. Karena ini adalah lapas yang memang dikhususkan pembinaan, merubah para narapidana menjadi orang yang bisa berguna untuk kedepannya nanti. Jadi untuk mengenal bagaimana sebenarnya jati diri dia supaya bisa mengikuti proses pembinaan selanjutnya gitu ya. Iya. Jadi di proses moralitas ini berapa lama yang harus ditempuh oleh si narapidana sehingga dia bisa mengikuti program pembinaan sekalian menjalani masa pidananya? Kita di sini terapkan itu selama 5 hari. 5 hari. Iya. Selama 5 hari kita terapkan, dan kemungkinan bagi mereka yang sudah selesai, mereka ingin bergabung bersama kita, kita persilahkan tanpa harus melihat hukuman mereka berapa, melihat mereka kasus mereka apa, itu tidak pernah kita kecualikan gitu. Harus memang semua siapa yang mau bergabung silakan, yang memang sudah terketuk pintu hati untuk mengenal moral, kita tidak paksakan.
Jadi selama 5 hari apa aja itu ininya yang mereka lakukan? Mulai hari pertama, kedua sampai hari kelima gimana? Itu materi yang kita bahas ada 5 hubungan. Pertama hubungan orang tua dan anak, kedua hubungan atasan bawahan beserta persaudaraan, keempat itu hubungan suami istri, dan kelima hubungan pertemanan. Yang kita bahas selama 5 hari. Jadi di situ kita harus membahas kita itu sebenarnya masuk kemari itu adalah salah kita sendiri. Nggak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu untuk masuk ke penjara, sekalipun orang tuanya adalah mantan narapidana yang sukses dari dalam penjara. Bisa dikatakan sedemikian. Nggak ada mereka menginginkan anak mereka itu untuk masuk ke jalur seperti yang mereka inginkan. Jadi kalau orang tua yang sebenarnya di dalam hubungan orang tua itu, kita harus mengkaji diri kita sendiri kembali. Bagaimana kalau seandainya anak kita yang masuk penjara, kita kan otomatis kecewa. Ya. Begitu juga lah perasaan orang tua kita saat ini. Namun sekecewa apapun orang tua, dia tetap menyayangi kita sebagai anaknya. Dan sebaliknya, kita sebagai anak itu harus menunjukkan bakti kita berubah kepada orang tua meski di dalam penjara. Karena tidak dituntut seorang napi itu harus tetap dengan emosi arogansi dia, harus tetap pada pondasi bahwa saya narapidana, saya orang yang dikenal orang. Itu sebenarnya tidak perlu. Jadi intinya bagaimana seorang narapidana merubah dirinya yang tadinya sudah dibuang oleh masyarakat bisa diterima kembali dengan masyarakat dalam keadaan memang bersih, betul-betul utuh, bahwasanya setiap manusia itu mempunyai bibit yang baik. Hanya saja karena salah di dalam diri mereka, saya ini telah melakukan kejahatan. Jadi kita kembali ke dalam bibit yang sebenarnya, itu bibit kebaikan. Karena semua manusia awalnya itu memiliki bibit kebaikan. Namun karena kejadian yang telah mereka alami sehingga masuk ke dalam penjara, mereka tercap sebagai orang yang tidak pernah melakukan kebaikan. Jadi untuk moralitas ini sendiri cukup membantu lah ya untuk kepada narapidana kita, bagaimana supaya dia bisa mengenali dirinya dan bisa merubah yang dulunya sudah lari dari jalur, kita kembalikan ke jalur yang seharusnya gitu ya. Jadi di bawah naungan pembinaan ini ya, berarti moralitas ini di bawah naungan pembinaan. Kemudian untuk instrukturnya sendiri dari mana aja? Instrukturnya itu kebetulan ini karena COVID-19, Lauso yang dari luar itu tidak bisa hadir Pak. Biasanya Lauso Erina Wongso beserta para kru dari luar itu datang hadir ke lapas ini tanpa dipungut biaya dan memberikan materi tentang moralitas. Dan intinya moralitas ini saya pribadi sejak 2016 sudah mengikuti moralitas di sini. Walaupun bisa dikatakan moralitas ini dibawa oleh Mandarin, tapi intinya kembali dalam pribadi kita sendiri. Di sini tidak dituntut kamu harus merubah agama, tapi yang harus dituntut adalah merubah etika tata krama kamu sendiri untuk menjadi manusia yang seutuhnya, bukan yang dikenal para penjahat yang sebenarnya. Jadi yayasan moralitas yang dari luar tadi membekali juga lah mungkin dari ke sini ya untuk instruktur mungkin yang menjadi pembantu gitu ya. Jadi di dalam proses berjalannya moralitas ini ada nggak tantangan dari si narapidananya atau tantangan dari rekan-rekannya pada saat proses perekrutan itu dan proses belajar moralitas itu berlangsung? Itu sudah jelas pasti ada Pak. Banyak sebagian narapidana juga mengatakan, terkadang kan kita sebagai manusia ketika berjumpa, kalau dulunya yang di luar kita terbiasa bilang, "Woi, halo." Ini kan bahasa pasaran, bahasa arogansi. Jadi kita di sini belajar dituntut, ya Pak. Kita belajar menundukkan diri kita sedikit. Intinya kita tunduk itu bukan karena kita lemah, tapi kita coba menghargai orang lain agar orang lain lebih menghargai kita. Itu intinya. Di situ yang kita dapat. Jadi sebagian orang mungkin kalau yang kiriman dari rutan atau lapas lain begitu berada di lapas ini, sebagian mungkin seperti yang kita bilang Pak, karena tidak semua di dalam satu renteng pohon kelapa itu pun tidak semua sama tua dan rasa manisnya, pasti ada beda. Begitu juga setiap narapidana yang hadir, ada sebagian yang tidak terima. Namun kita itu karena sudah memang dibekali oleh moralitas, berjiwa memang harus berubah, harus benar-benar berkata sabar gitu. Karena prinsipnya kalau kita masih memiliki emosional, amarah, sifat tergesa-gesa, otomatis kita tidak akan bisa menghadapi yang dibilang memang apalagi hukumannya lebih tinggi dari kita. Karena di sini yang diajari ini tidak hanya
hukuman terbatas. Bahkan hukuman mati ataupun seumur hidup sudah pernah kita hadapi sebanyak 24 orang. Itu yang seumur hidup hanya 3 dan hukuman mati selebihnya. Dan itu kita tidak ada kendala karena apa yang kita bawa materi ini masuk ke dalam pikiran mereka, diterima dengan baik oleh mereka. Jadi setidaknya ketika kita bisa memberikan terbaik kepada orang lain, meski di tempat yang tidak baik, apa salahnya? Semoga bisa kita pergunakan untuk bekal kita kelak, gitu deh. Jadi berarti kalau untuk untuk kendala tadi, berarti mungkin itu segelintir kendala yang dihadapi oleh Pak Sulur atau rekan-rekan di moralitas ya. Nah, ini untuk moralitas ini wajib nggak diikutin semua warga binaan kita? Wajib. Wajib ya. Kalau ada yang nggak mau ikutin gimana? Ada nggak ini ya sanksinya? Itu sanksinya kita lapor ke pihak pembinaan. Kita berikan nama mereka ke pihak pembinaan, nanti pembinaan memanggil mereka dan memberikan teguran. Karena yang diutamakan di Lapas 1 Medan adalah perubahan narapidana dengan cara membina yang terbaik. Yang saya tahu sih sebenarnya Lapas 1 Medan ini kalau yang didengar-dengar orang lain, di situ membinasakan. Itu kan kata orang yang dibalik tembok besi, tembok ini Pak ya, dibalik tembok. Tapi yang saya jalani di sini semua berbeda. Bahkan beberapa para pegawainya menganggap kita itu saudara, menganggap kita itu kawan akrab. Agar apa? Sebenarnya kita itu menjalani hukuman. Siapa sih yang sanggup menjalani seperti saya misalkan Pak, 13 tahun 6 bulan hukuman saya. Kalau dipikir-pikir, ketika orang berkata, wah itu kan hukuman yang lama. Tapi kenapa kami masih bisa sehat, tenang dan nyaman? Karena pegawainya menjauhi kami dengan kekeluargaan, bukan dengan cara kekerasan. Walaupun diibaratkan, kalau derajat itu memang otomatis sebenarnya tidak boleh ada kebaikan. Tapi dengan cara pegawai di Lapas 1 Medan menghadapi narapidana di sini itu, dengan cara kekeluargaan, kita para narapidana pun juga ibaratkan, Pak, ini keluarga. Kita jangan buat rusuh lagi. Intinya Pak, sekarang 2.700 sekian orang narapidana di dalam ini, yang dimiliki pegawainya itu hanya beberapa orang. Mungkin tidak sebanding dengan kita para narapidana. Ibaratkan ini semua penjahat loh. Orang yang dikenal ada kasus pembunuhan, ada kasus perampokan dan lain sebagainya, itu semua ada di dalam ini. Tapi dengan pegawai yang datang ke dalam ini dengan jiwa kekeluargaan, tidak ada rasa takut dari pegawainya sih. Dan para narapidananya pun menganggap, wah ini adalah pegawai saya. Walaupun terkadang ada kesalahan dan diberi sebuah hukuman disiplin, narapidananya tetap terima. Karena apa? Karena mereka merasa, ini yang memberi hukuman adalah keluarga saya, bukan orang lain. Karena di sini pegawainya membina, mendidik narapidana untuk merubah diri lebih baik. Itu dia. Dan mungkin juga dulu itu istilah penjara yang ada mungkin kekerasan gitu. Kalau sekarang kan udah pemasyarakatan. Kalau sekarang udah pemasyarakatan, udah jauh beda Pak ya. Karena intinya selama saya udah di sini, beberapa dari mereka yang hukuman mati aja bisa kita pikir, mungkin orang lain akan berpikir, wah lebih baik saya mati gantung diri, lebih baik saya ini membunuh diri. Ngapain lagi, apa yang saya tunggu? Sebagian kan mungkin orang berfokus seperti itu. Tapi mereka menjalani hukuman dengan adanya dari pihak lapas ini menyatakan kita buat garasi. Masih ada harapan bagi mereka. Jadi lapas ini telah membuktikan, yang saya tahu Pak, pernah itu 22 orang dari hukuman seumur hidup turun menjadi terbatas. Dari hukuman mati turun menjadi seumur hidup dan sampai terbatas dan sampai pulang juga sudah ada. Jadi semua itu terbukti sehingga para narapidana tidak hanya memakan janji belaka, dan itu sudah terbukti nyata terjadi di lapas ini. Dan saya sendiri melihat kenyataan itu, saya juga sudah memberikan pelajaran kepada orang yang sampai seumur hidup dan pulang ini, bahkan yang hukuman mati dipindah lagi garasinya menjadi seumur hidup, dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas, dan sampai mereka pulang itu jumpa dengan saya. Mereka katakan apa? Beberapa penjara yang saya jumpai, ini langsung dia berkata yang hukuman mati, baru di Lapas 1 Medan pengurusan saya itu diterima dan garasi saya itu berjalan. Saya sangat bersyukur, dia berkata seperti itu. Jadi intinya saya juga bersyukur bisa masuk ke Lapas 1 Medan yang mungkin dibilang orang, setiap orang yang melintas di depan, wah ini adalah tempat para penjahat, tapi mereka tak mengetahui bahwa saya pembinaan di sini itu banyak, apalagi keagamaan itu yang diutamakan di Lapas 1 Medan. Itu dia Pak. Oke, jadi mungkin rekan-rekan sudah banyak tahu apa yang dilakukan moralitas di sini dan bagaimana kesaksian dari rekan kita tadi. Untuk rekan-rekan mungkin sudah mengikis sedikit stigma para negatif yang di luaran sana yang menganggap bahwasanya kalau di lembaga pemasyarakatan itu
adalah hal yang menakutkan. Nah, ini mungkin bisa Mas Ramadan sampaikan ke teman-teman kira-kira yang dari moralitas sendiri, supaya artinya gini, mungkin moralitas saya pun baru pertama kali ketemu ada di sini program moralitas. Kalau di luaran belum pernah saya ikutin itu. Sama sih. Nah, jadi mungkin bisa Mas Ramadan sampaikan ke rekan-rekan bagaimana sebenarnya kita bersikap untuk kita terlebih jangan sampai masuk penjara dulu baru kita tahu apa artinya jera, kan seperti itu. Iya. Boleh dibagikan kira-kira? Simpel sih Pak. Kalau bagi saya dan orang yang nanti mungkin paham, mungkin hanya butuh tiga sifat yang harus dirubah. Walaupun Anda pejabat, walaupun Anda orang yang berpangkat, jangan merasa kalau kita itu sudah paling tinggi, karena pasti ada jenjang yang lebih tinggi. 3 prinsip yang harus kita miliki agar kita terbebas dari semua masalah, agar tidak masuk ke terali besi. Intinya simpel. Pertama, tidak tergesa-gesa. Setiap orang yang ingin tergesa-gesa, ingin kaya, maka dia akan mengalami jalan yang salah. Kedua, emosi. Ketika setiap orang yang tidak membatasi emosional dia, maka dia sendiri akan terjerumus ke dalam jalan yang salah. Setiap terjadi pembunuhan. Dan amarah. Setiap amarah ini, siapapun mereka pasti ada memiliki. Namun, tiga ini harus kita awasi lebih awal dulu untuk kita agar tidak mengakibatkan kita berada di penjara. Karena semua manusia pasti membutuhkan yang namanya harta. Tapi ketika Anda mengejar harta, ingatlah itu tidak akan pernah ada habisnya. Kebahagiaan bukan dititik daripada Anda memiliki harta yang banyak, tapi kebahagiaan seberapa syukur Anda untuk menikmati hari ini dan menggapai untuk hari esok. Oke, ya mungkin itulah perbincangan kami dengan rekan-rekan dari Moralitas Peduli Bangsa di Lapas Kelas 1 Medan. Semoga perbincangan kami kali ini membawa manfaat untuk rekan-rekan curhat semua agar bisa mengambil hikmah, mengambil kesempatan untuk bisa jadi manusia lebih baik lagi. Terima kasih, selamat sore.